Orang yang engkau beri peringatan itu tidak ada kekuasaanmu terhadap mereka. Ya kan? Maka itu Allah dari awal sudah memberikan pilihan. Nah, kalau kita memilih jalan yang lurus, yaitu takwa tadi, maka Allah akan mempermudah. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah akan mudahkan engkau ke jalan kemudahan. Itu makanya taraso dawat. Kalau lai taraso bapak-bapak, ibu-ibu, solat ke masjid ada kemudahan, baca Quran ada kemudahan, berzikir ada kemudahan, menuntut ilmu ada kemudahan, berarti kita sudah berada on the track. Berada di tracknya yang benar tuh Pak. Tinggal memegang teguh saja lagi. Untuk memegang teguh itu Allah pun turunkan malaikat. Jadi akan ada malaikat nanti memisian ke bapak-bapak, ibu-ibu, kawan. Pamonya tiba waktu solat, menjelang waktu solat tu lah nyemisian kalau mati ko zuhur aswantalai gitu. Ada enggak getaran hati seperti itu? Itu masalahnya. Kadang-kadang lagi, kadang-kadang enggak. Kadang sinyalnya enggak elok. Kalau mati lampu di masjid, enggak ada orang azan, itu kejadian tuanya. Masalah. Dari tadi mana azan enggak ada orang azan. Lampu mati atau garin enggak ada atau bertanyonya Pak. Itu tandanya ada malaikat yang memisian. Dan sibuk saja dunia aku lagi. Kau tinggallah dunia aku lagi. Cuman bisikan yang mana yang paling kuat Pak? Kalau sudah memilih jalan takwa, bisikan itu akan hidup. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan datang, akan diturunkan oleh Allah membisikan kawat, jangan terlalu sibuk bana di dunia aku, jangan terlalu cinta bana ke dunia aku. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu tersinggung bagaian mereka. Ibu tu pencinta Allah, ibu itu pencinta Rasul, bapak itu pencinta masjid. Kira-kira ibu tersinggung bagaian mana itu? Tersinggung ibu tak? Hamba kecil ibu tu sangat mencintai Allah, pencinta Allah namanya, pencinta Rasulullah, pencinta Islam. Tersinggung Pak? Tidak. Kalau hamba kecil Pak pencinta dunia Pak? Pak, dia pencinta dunia tu isi kepala dunia situ ya. Singgung tak? Tersinggung ya. Tapi habis hari di dunia kan? Iya kan? Dalam 24 jam itu awak fikirkan hanya dunia saja. Adik kecil awak pencinta dunia, awak berang. Kan itu masalahnya. Iya kan? Kalau beda lah pencinta dunia dengan pencinta Allah kan? Iya kan? Kalau pencinta Allah tu bertemu dengan Allah tu siap. Jam berapa bertemu dengan Allah? Jam 5 lewat 8. Jam berapa muncul? Jam 6. Nanti ketemu ya dengan Allah jam 12:30. Kita sampai di masjid jam berapa? Tidak akan saji dia Pak. Banyak kecil yang pencinta Allah, pencinta Rasulullah kan? Karena yang dia sibuk dengan dunianya. Itu masalahnya. Nah, malaikat itu sudah diturunkan oleh Allah di waktu kita memilih jalan takwa, iman, ibadah yang kita lakukan. Tatanazzalu alaihimul malaika. Allah akan turunkan malaikat. Malaikat itu membisikkan, yang terlalu sibuk dengan dunia aku, jangan terlalu takut ketinggalan dunia aku Pak. Jangan terlalu cemas. Lalu bisikan itu pastilah Bapak Ibu, kalau ada manusia ini bertemu dengan suatu kemaksiatan, pasti hatinya akan mengecewakan dulu pertama Pak. Sudahlah, jangan dilakukan itu, jangan ikut-ikut lo lain, jangan ikut-ikut lo lain gitu. Ya kan? Apa untuk periode kini kok Pak, banyak tokoh
yang datang langsung lai, nama nelpon lai untuk maju jadi calon legislatif. Tapi hati ketek mau mengecian seketek saja nyoba bapak ibu. Hati ketek mau mengecian kau ndak dunia engkau kudo. Jadi kalau ada kini orang mengkritik si anu maju, si anu maju, si anu maju, itu ada je salah ambo tu pak. Kenapa ambo nak maju kan? Kata hati ketek ambo tu mengecian bapak ibu, ndak dunia engkau. Ke dunia politik. Ini bahasa yang paling populer. Apa bahasanya? Kata-kata yang paling populer ini apa? Pengkhianat. Si anu berkhianat, si anu berkhianat, si anu berkhianat. Ini orang politik saya selalu nyoba. Ya kan? Hari ko dikecek berkhianat, besok ada kepentingannya kumpul lo lihat. Ya tak? Nah, hati kita aduh sebenarnya bisikan-bisik itu dalam hati pak. Itu namanya ilham pak. Malam-malam tu ibu bapak-bapak mohon maaf ya. Kalau lah niat kalau tu untuk jago tahajud tak perlu pakai alarm cuma jago pak. Kamu ada malaikat. Cibulah kalau bapak ibu. Iya apa enggak? Cuman masalahnya salimu itu lebih barek. Ya kan? Kemudian pendek lo tuh asyik menghilo ke panjang situ. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Padahal bisikan malaikat tu lahado pak. Membangunkan awak tu lahado. Ya kan? Nah itu keuntungannya tinggal memilih saja oleh pak. Tetap tak istiqomah di situ. Yang lebih hebatnya bahwa pak ibu, kehidupan kita ini kan berakhir ini. Yaitu dengan kematian. Ambo nak menakut-nakut ibu-ibu kau wajah-wajah kapai nampak ambo celik. Orang itu wajah kapai. Apa aja galak-galak apa. Ya kan? Banyak yang mengejutkan pak. Ngapai saja. Tak menyangka dah. Tadi malam kami makan nasi goreng je baru lagi. Nyo meninggal pagi pak. Malam makan nasi goreng. Alo salahnya. Malamnya nyo makan nasi goreng pak. Paginya meninggal. Kan ada masalah tu. Yang masalah tu pak meninggalnya malam. Makan nasi goreng pagi ya. Baru jadi masalah. Ya kan? Banyak yang mengejutkan pak. Itu ya maksud apa tu. Tak ada sakit. Orang selalu tanya meninggal si anu sakitnya. Nya sangko meninggal aku kecilnya sakit saja pak. Padahal banyak yang sehat-sehat. Nah, di waktu kita memilih jalan takwa tadi itu, maka kita akan dikawal oleh malaikat sampai di ujung kehidupan kita. Maka Allah inginnya kita itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Itu pak. Dijagonya awak pak. Kan di waktu akan meninggal itu setan hadir juga di situ tuh, malaikat hadir juga di situ. Sampai-sampai bapak-bapak ibu-ibu, malaikat pencabut nyawa pun itu datangnya dalam keadaan lemah lembut pak. Dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Jadi kalau kita sudah memilih jalan ketakwaan itu, memang agak inilah kita sedikit ya. Tentu ada jiwa pengorbanan lah seketik pak ya. Ya nak, orang lama lalu awak jago, kan begitu tuh. Orang nonton TV, awak di masjid. Ya kan, orang sibuk dengan dunianya, awak sibuk dengan untuk akhiratnya. Maka datanglah malaikat. Ya kan, menjaga awak supaya awak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kapan perlu ada orang yang tersenyum meninggalnya pak. Ada. Itu keuntungan kalau awak pilih pak. Pilih milih tu kini. Jadi sangkulo besok waktu kau meninggal dia pilih hendak memilih jalan takwa tu ya kini. Ini tak bisa konsepnya ijuk-ijuk tali-tali tak bisa ada. Besok-besok kini. Yang besok tu ya kini dia cari pak. Ya kan? Nah, di waktu manusia itu memilih jalan yang buruk, jalan kekufuran, jalan kekafiran, kefasikan, kemunafikan, maka Allah juga memudahkan dia berada di jalan itu. Maka jangan heran-heran lo bapak ibu-ibu. Kok bisanya korupsi 1 triliun? Kan lo nyala itu pilihannya pak.
Maka dipermudah saya, aduh saya kesempatan awak kau pula ke korupsi 1 triliun mencari PT 1 triliun belum pernah lagi. Dah dulu jalan awak ke situ do gitu. Ya aduh saya jalan ke situ dia Pak. Dipermudah lo jalan tuh. Tuh kadang-kadang malam-malam tiba kawan telepon Pak. Kan capeknya lalu lagi cek kan, kemari lah kurang kaki cek aja. Aduh, saya jalan gitu lah. Alah, abeku saya pulang jam sekian, jam 2 balik. Bilo lo ke solat tahajud sudah itu le Pak. Iya kan? Bilo suka subuh ke masjid le. Nyo aduh, saya jalannya Pak. Makanya ke diskotik. Bapak Ibu kadang-kadang pikir-pikir dah. Amo hampir tiap pagi wirid Pak. Tiap subuh tu tetap wirid. Iya kan? Dan tu lewat di Khatib Sulaiman. Boleh Bapak buktikan besok pagi. Aduh, saya orang di Khatib tu nyai Pak. Dan di bangku-bangku tu duduknya laki-laki padusi ada, dan laki-laki saja ada, dan jom motor ada, dan komplot joto ada. Orang kamu subuh tu situnya tu. Kalau situ solat berjamaah tak tahu lah Pak. Baiklah kau lah Pak. Tiap subuh. Karena apa barangkek siap subuh. Ya kan? Tiap subuh tu wirid mau Pak. Lewat kan tu Sulaiman tu. Iya kan? Ada tu. Nah, artinya apa tu? Itu lo jalan mudah ni Pak. Ah, jadi di awakku kadang-kadang begitu. Jangan disangka oleh ibu-ibu berbuat maksiat tu sulit dah. Karena Allah beri pula kesempatan ni Pak. Oh nyoba judi di mana PPT ni. Aduh lo rasa kinyo ke mengawak. Saya tahu Bapak Ibu Indonesia aku termasuk besar judi online-nya kan. Tak tanggung-tanggung kalah lu Amerika Pak, Australia, Inggris kalah di Indonesia Pak. Padahal awak mayoritas Muslim. Jadi judi online tu sekian ribu triliun PT-nya setiap tahun lapeh ke luar negeri. Bayangkan Bapak Ibu. Karena dia bisa dalam kamarnya saja bisa main judi kan. Ah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Malah bahaya Pak. Iya kan? Nah, karena apa? Kalau dia memilih jalan itu, maka Allah mudahkan juga. Sampai matinya pun mudah Pak. Itu yang kita khawatirkan. Itu makanya ada yang mati sedang mabuk, ada yang mati sedang berjudi, ada yang mati sedang berzina. Ada tak? Itu hati-hati. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu kita ingatkan, jangan pernah sekalipun berniat kecekan anak awak. Anda awak buat dosa kini kau tobat kau. Ya kan? Beko apa? Dah itu lupa. Pas buat dosa mati je lah. Itu menjadi masalah. Ya kan? Alun sepat tobat lagi tu. Ya kan? Nah, lalu dua ayat berikutnya itu apa maknanya itu? Di waktu ada yang memilih jalan takwa, Allah mudahkan dia di jalan itu, kemudian Allah jaga dia di jalan itu, sampai dia meninggal pun di jalan takwa itu. Maka itulah yang disebut dengan qad aflaha man zakkaha. Itu maksudnya Pak. Maka beruntunglah orang-orang yang telah memilih jalan itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan kata yang lain, qad aflahal mu'minun. Bapak lihatlah di ujungnya itu apa isinya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Kan itu tuh. Jadi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang tadi, manusia yang diciptakan dengan sempurna, lalu dia memilih jalan takwa, sehingga dia dijaga oleh Allah, dimudahkan dia dalam ibadahnya oleh Allah, dan dia pun dijaga sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kalau meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, tentu langkahnya sudah dakik kasarugo, maka disebutlah beruntunglah dia yang masuk ke dalam surga itu. Kalau dia memilih jalan fujur, lalu dia dimudahkan di jalan itu, dibiarkan dia memilih jalan itu sampai dia mati di jalan itu, sampainya di mana? Di neraka. Wa qad khaba
man dassaha, merugilah orang-orang yang merusak, mengotori dirinya. Gitu. Paham Bapak Ibu tuh? Rasanya lambu onggok-onggokan kaji ke setek-setek nak, supaya mudah memahami. Atau mau ditambah? Tambah? Hah? Atau tanya jawab? Pak supaya istiqomah. Oke. Kan iman itu naiknya dengan ibadah. Awak harus pahami itu. Bahwa ibadah itu menaikkan kualitas iman. Bawa pegang di situ. Supaya muncul nanti terakhir itu halawatul iman, kenikmatan beriman, Pak. Ibu bapak kalau pernah merasakan sholat nikmat sekali, pernah nggak? Dari sekian banyak sholat tuh, aduh yang terasa nikmat gitu, aduh, pernah ya? Kalau itu cek balik. Tadi lama nah sholat rasanya gitu ya. Nah, coba dicek apa nawak kerajuan sebelumnya. Mungkinkah wuduknya sempurna? Mungkin kok datangnya lebih awal sehingga awak tidak tergesa-gesa. Mungkin kok yang awak baca tu awak paham, gitu ya. Nah, itu kalau lah dapet itu setiap waktunya buat itu balik apa? Jadi kalau tadi, oh saya itu tadi terasa mana nikmatnya solat, ya kan? Karena abu datangnya lebih awal. Besok datangnya lebih awal. Oh ternyata abu sempurnain uduknya. Sempurnakan uduknya, ya itu kan? Oh saya paham ayatnya, makanya nikmat rasanya. Berarti perbanyak ayatnya itu dipahami, ya kan? Saya kalau sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, tidak semuanya sama tuh Pak. Kadang-kadang ada dan tabi ayat matua, tanya sejuk gitu. Kenapa? Ya kan? Oh, ayat ini dibacanya imamnya wak paham. Ketika memang harus paham apa yang wak baca kiranya Pak, supaya terjadilah kenikmatan itu gitu. Jadi kalau kita lah kalau mencari-cari wajah kan wajah-wajah orang elok sadonya kah. Calon-calon surga sadonya kah. Ya minimal wajah saya dulu gitu ya kan? Maka itu peganglah ikut dulu. Ya kan, pacik kue-kue, datang ke masjid 5 kali sehari semalam, di mana ada pengajian, ikuti pengajian, ya kan? Karena ini kan tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan ilmu kan, ya kan? Itu makanya kadang-kadang kalau habis pengajian itu ada rasa semangat tiba tuh, ada tak? Itu ya kan? Jam itu sudah pengajian loyo sudah itu tidak, ya kan? Maka itu alhamdulillah Bapak Ibu, dan itu berdoa Pak, berdoa itu penting, ya kan? Di antaranya Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan engkau cabut, ya kan, hadaitana kan, jangan engkau cabut ya Allah. Kalau bisa Bapak Ibu minta supaya ditetapkan wasabbit, ya kan, qalbi ala dinik, ya kan, tetapkan hatiku di agamamu ya Allah. Kayak Ummu Salamah ditanya oleh oleh seorang sahabat, ya kan, apa doa yang dibaca oleh Rasulullah bersama engkau di rumah wahai Ummu Salamah, ya kan, ya mulkal qalbi, ya kan, sabbit qalbi ala dinika. Minta itu Pak, ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan ya hatiku dalam agamamu. Coba bayangkan Pak, seorang nabi masih berdoa seperti itu, dan itu bukan sekali dua kali Pak. Selama berada di rumahnya Ummu Salamah itu yang paling banyak. Lalu Ummu Salamah pernah bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau berdoa seperti itu? Kata Rasulullah, hati manusia itu di antara dua jarinya Allah, ya kan? Kalau Allah berkehendak dapat hidayah, bedayanya. Kalau tidak tergelincir dia. Maka itu minta kepada Allah supaya Allah tetapkan hidayah itu kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.